Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-14 ya, dan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas mengenai analisa break-even. Nah, saat ini kita membahas lanjutan dari analisa break-even ya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan untuk berbagai faktor sehingga mengakibatkan berubahnya analisa break-even. Ya, kita bahas ya. Salah satu aspek penting dalam analisa break-even ialah bahwa adanya perubahan dalam satu faktor atau lebih yang memberikan pengaruh terhadap analisa untuk mendapatkan penilaian atau evaluasi. Ya, faktor-faktor apa saja yang membuat perubahan tersebut? Ya, pertama ada perubahan biaya tetap. Ya, jadi pertama perubahan biaya tetap bisa mengubah ya analisa break-even point-nya. Ya, perubahan biaya tetap jadi dalam setiap beberapa waktu gitu ya, dari analisa break-even-nya sudah dibuat, lalu dalam beberapa waktu ada perubahan biaya tetapnya sehingga analisa break-even point akan berubah. Yang kedua, adanya kenaikan biaya variabel ya. Ada kenaikan cost ya dari variabel ya. Ada kenaikan variabel cost sehingga juga pasti mempengaruhi berubahnya analisa break-even. Yang ketiga, kenaikan harga. Nah, ini faktor kenaikan harga ini seperti saat ini ya, terjadi lonjakan harga-harga dasar sehingga menyebabkan analisa break-even point-nya pasti juga berubah, kenaikan harga. Yang keempat, perubahan komposisi penjualan. Ya, perubahan komposisi penjualan bisa jadi karena tidak hanya menjual satu macam produk, tapi menjual beberapa macam produk. Ya, mari kita bahas satu persatu ya faktor-faktor ini. Yang pertama, perubahan biaya tetap. Ya, perubahan biaya tetap akan menyebabkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan. Dengan berubahnya biaya, maka tingkat penjualan break-even juga pasti berubah. Ini kita pakai contoh soal yang minggu lalu dari firma Nurvia & Co. Jika manajemen menekan biaya tetap sebesar 10%. Ya. Kalau manajemen menekan biaya tetap sebesar 10%, artinya biaya tetapnya turun sebesar 10%. Bagaimana perubahannya? Ya mudah saja, kita masukkan dalam rumus ya, break even sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Tapi biaya tetapnya itu hanya 90% saja, karena kan biayanya turun 10%. Ya. Jadi yang dipakai biaya tetapnya cuma 90% saja. Maka biaya tetapnya dikalikan 90%. Kita coba ya. Kita coba di Excel. Ya, contohnya seperti ini. Ya, biaya tetapnya 18 juta, biaya variabelnya 26 juta, hasil penjualan 50 juta. Dan rumusnya, rumus break-even sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Kita masukkan. Sama 18 juta ini, ya biaya tetap ini, 18 juta dikalikan 90% dulu. Ya. Lalu dibagi dengan 1, ya dikurangi biaya variabel, ya dibagi dengan hasil penjualan. Oke, tutup kurung lagi. Lalu kita enter, ketemu hasilnya break even di harga 33.750.000 ya. Coba kita cek dengan yang tadi. Ya, ini sudah ada hitungannya, kurang lebih 33.750.000 atau sebesar 135.000
satuan ya. Ini dibagi 200.000 ya. Karena kemarin kan produksi volume penjualannya itu volume produksinya 200.000 ya, kalau nggak salah. Kita coba saja. Nah, ini 200.000 ya. Nah, 250.000 atau 250 ya. Karena ininya 250. Harganya 250 ya. Berarti produknya 135.000 ya. Karena kemarin harganya itu 250 rupiah ya. 250 rupiah. Berarti untuk harga BEP di harga 33.750.000, total penjualan 33.750.000 atau terjual sebanyak 135.000 produk ya. Kalau misalkan menekan biaya tetap sebesar 10% ya, maka break even di total penjualan sebesar 33.750.000 atau sebanyak 135.000 produk yang terjual ya. Ini baru dikatakan BEP. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu tadi perubahan biaya tetap. Lalu ketika kenaikan biaya variabel, ya, dengan berubahnya biaya variabel, maka tingkat penjualan break even juga pasti berubah. Kita pakai contoh yang tadi, misalkan firma Nurvia & Co. Manajemen memperkirakan biaya variabel naik sebesar 10%. Ya, kalau tadi kan biaya tetap turun sebesar 10%, kalau ini biaya variabelnya naik 10%, biaya tetapnya tetap segitu ya. Bagaimana caranya? Ya biaya variabelnya dikalikan 110% ya, karena naik 10% ya. Kita coba masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, hitung. Ya, ini jika biaya variabel naik sebesar 10%. Ya, jika biaya variabel naik sebesar 10%, maka rumusnya tetap sama. Ya, biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi ya biaya variabelnya. Biaya variabelnya dikalikan 110% dibagi dengan hasil penjualan. Saya rasa ini perlu ditambah satu kurung lagi ya. Oke. Satu kurung. Ya. Jadi biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikalikan 110% dibagi dengan hasil penjualannya. Sama dengan 42.056.075. Kita coba bandingkan. Ya, dari ya. 42.056.075 ya harganya, atau terjual sebesar 168.225 satuan. Ya. Saya hitung satuannya. Ini jika penjualan mencapai total penjualan mencapai 42.056.075 atau bagi 250 168.224 produk yang terjual. Ya.
Jadi jika biaya variabel naik sebesar 10%, maka BEP-nya berada di titik total penjualan 42.056.075 dengan produk yang terjual adalah 168.224. Ini jika biaya variabel naik sebesar 10%. Baik ya. Saya rasa teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Ini saya pelan-pelan sekali. Lalu setelah kenaikan biaya variabel ya yang mempengaruhi break even, ada juga kenaikan harga. Ya, kenaikan harga. Peningkatan keuntungan dapat dilakukan dengan menaikkan harga jual, tetapi perlu dilakukan penelitian pasar. Apakah kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan penurunan penjualan yang pada akhirnya juga akan memengaruhi tingkat break even point. Ya. Karena kalau harganya naik, biasanya volume penjualannya menurun karena mungkin konsumen beralih ke produk lain yang lebih murah, beralih ke barang substitusi lain yang lebih murah, sehingga hasil penjualannya juga menurun. Misalnya, firma Nurfiati & Co menaikkan harga jual sebesar 10%, ya, sehingga akibatnya volume penjualan turun 5%, maka break even yang baru adalah seperti berikut ini, ya. Jadi naikin harga jual 10%. Nah, biaya variabelnya dikalikan 95% karena volume penjualannya kan turun. Kalau volume penjualan turun, akibatnya biaya variabelnya kan mengikuti volume penjualan, ya, sehingga turun 5% biaya variabelnya. Hasil penjualannya itu juga turun 5%, tetapi harganya naik 10%, sehingga makanya di sini hasil penjualan dikali 95% dikalikan dengan 110%. Karena harganya naik 110%, tapi volume penjualannya kurang 5%. Ya, sampai sini paham ya? Saya ulangi lagi, karena firma Nurfiati & Co ini menaikkan harga jual sebesar 10%, sehingga mengakibatkan volume penjualan turun 5%. Kalau volume penjualan turun, otomatis biaya variabelnya yang mengikuti volume penjualan tersebut juga turun 5%. Makanya di sini biaya variabelnya dikalikan 95%. Ya, dikalikan 95%. Lalu penjualannya itu turun 95%, ya. Turun 5%, makanya dikali 95%, tetapi harganya naik 10%. Makanya dikalikan lagi 110%. Oke, kita coba saja ya. Langsung ke contohnya. Ya, kenaikan harga ya. Kenaikan harga 10%. Akibatkan volume penjualan turun 5% ya. Maka rumusnya biaya tetapnya ya tetap segitu ya, 18 juta dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikalikan 95%, ya, karena kapasitas produksinya kan turun 5%, ya. Dibagi dengan hasil penjualan, ya, hasil penjualan dikalikan 95%, dikalikan lagi 110%. Oke. Ya, ini ya. Lalu kita enter saja. Maka ketemu penjualannya akan break even jika total penjualan sebesar 34.137.931 atau terjual sebanyak 136.552 produk. Ya.
Makanya kenaikan harga bukan menjadi satu-satunya solusi untuk penjualan lebih baik, break-even lebih baik. Karena pasti kalau harga naik mengakibatkan volume penjualan turun, ya, volume penjualan turun. Sehingga break-even-nya akan lebih besar dibandingkan harganya tetap biasa, ya. Oke, ini salah satu tadi kita sudah membahas 3 kondisi, ya. Jadi 3 kondisi pertama jika biaya tetapnya turun 10%, jika biaya variabel naik 10%, dan ini jika volume harga naik 10%, ya, kenaikan harga. Sekarang kita bahas satu lagi. Kita bahas satu lagi mengenai perubahan komposisi penjualan. Ya, apabila perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu macam barang, analisa break-even dapat ditetapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan dijual perusahaan. Syaratnya komposisi antar barang harus tetap sama baik penjualan maupun produksi. Ya, jadi perhitungkan komposisinya. Yang kedua, break-even keseluruhan tidak harus setiap produk mencapai break-even, tetapi ada kemungkinan satu barang merugi tetapi barang lain laba. Ya, apabila komposisinya berubah, maka break-even secara total juga berubah. Contoh misalkan, ya, ada barang A dan barang B. Unit yang terjual barang A itu 100.000 unit, barang B 200.000 unit, totalnya jadi 300.000 unit. Hasil penjualan itu barang A 40 juta, barang B 50 juta, total 90 juta. Biaya tetap barang A 10 juta, barang B 20 juta, totalnya 30 juta. Biaya variabel barang A 29 juta, barang B 25 juta, totalnya 54 juta. Labanya barang A 1 juta, barang B 5 juta, dan totalnya jadi laba 6 juta. Nah, kita harus lihat dulu komposisi produksi dan penjualannya. Untuk komposisi produksi itu 1:2 ya, ini ya. 1:2 ya, yaitu 100.000 dibandingkan 200.000. Kalau komposisi penjualannya itu 40 juta dibagi 50 juta, jadi 4:5 komposisi penjualannya. Nah, sekarang kita coba hitung BEP-nya. BEP-nya total, kalau kita ngitung total, berarti kan biaya tetap secara keseluruhan. Kita bisa lihat di sini biaya tetapnya itu 30 juta. Dibagi 1, ya, dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Biaya variabelnya 54 juta, dan hasil penjualannya keseluruhan 90 juta. Ketemunya BEP total 75 juta. Nah, apakah sama dengan BEP masing-masing? Ya, BEP masing-masing barang A dan barang B. Kita coba hitung. BEP A itu 10 juta, ya, lihat dari sini, ya tetap 10 juta. Dibagi 1 dibagi biaya 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Biaya variabelnya 29 juta ya. Hasil penjualannya 40 juta ya. Penjualan 40 juta. Ya, ketemu BEP A itu 36 juta 363.363 ya. Atau kalau kita bulatkan 36 juta 364.000. Itu BEP barang A, produk A ya. Lalu BEP barang B. BEP barang B itu biaya tetapnya 20 juta dibagi 1 dikurangi biaya variabel 25 juta, hasil penjualannya 50 juta. Ketemu BEP B 40 juta. Kalau kita hitung di atas, total BEP A sama BEP B, ya, BEP A tambah BEP B itu nggak sama dengan BEP total ini, ya, nggak sama dengan 75 juta, gitu ya. Kalau kita hitung kan ini 76 juta ya, 76.364.000. Ya, jadi nggak sama dengan BEP total. Untuk menentukan besarnya penjualan masing-masing barang agar tercapai BEP total, itu diikuti dengan komposisi penjualannya. Contoh misalkan ya, ini komposisi penjualannya kan 4:5 ya. 4:5, barang A itu 4, barang B itu 5. Maka penjualan barang A ya akan mencapai BEP jika dihitung dengan komposisinya 4:9 ya, total dengan ini ya.
4/9 dikalikan 75 juta. 75 juta itu BEP total. Ya. Sama dengan ketemu 33.333.33 sekian. Ya. Lalu penjualan barang B 5/9 dibagi dengan 75 juta. Ketemu 41.666 sekian. Ya. Ini kalau kita tambahin, ya, 33 juta, 33.334.000 ya, tambah dengan 41.667.000. Ketemunya adalah 75 juta. Ya, kalau kita tambah penjualannya, BEP-nya jadi sama, gitu ya. Karena kita pakai komposisi penjualan. Kita pakai komposisi, ya. Kalau untuk kuantitas, ya, tadi kan komposisi produksinya 1/2 ya. Ya, 1/2. Nah, sama caranya. Komposisi produksi 1/2, maka kuantitas barang A 33.333 sekian tadi ya, dibagi dengan 400 ya. Dibagi dengan 400, 33.333 sekian dibagi 400 itu adalah harga dari ini ya. Harga dari barang A ya. Harga barang A itu 400, harga barang B 250 ya. Jadi 40 juta dibagi 100.000 ketemu 400, dan barang B itu 50 juta dibagi 200.000 ketemu 250. 33.333 bagi 400 ketemunya 83.333 satuan. Kuantitas barang B 41.667.000 dibagi 250 ketemunya 667 satuan. Maka komposisinya tetap 1/2 ya. 83.333 kalau dikali 2 sama dengan 166.000 ya. Jadi komposisi tetap 1/2. Jadi barang A akan mencapai BEP jika terjual 83.334 produk. Barang B akan mencapai BEP jika terjual 166.667 produk ya. Ya. Jadi kita pelajari hari ini ada 4 faktor yang menyebabkan BEP bisa berubah. Pertama, perubahan biaya tetap, kenaikan biaya variabel, kenaikan harga, dan perubahan komposisi penjualan. Ya. Demikian materi hari ini. Ya, teman-teman bisa mempelajarinya, ya, lalu dikerjakan tugasnya, tugas pilihan ganda. Nanti saya akan share juga di ruang tugas MyBase. Oke, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan lewat grup WA atau bisa personal chat ke saya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan.